Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan ngobrol pagi-pagi ini sambil berangkat kerja, sambil antri macet-macetan, tapi it's okay. Inilah suasana kerja di pagi hari. Kita coba sambil sharing-sharing otomotif ya. Oke. Kita bicara dengan ban dan velg ya, velg dari kendaraan. Jadi pada basicnya kendaraan itu udah didesain dengan menggunakan ukuran ban dan ukuran velg yang sesuai dengan aplikasi dari kendaraan tersebut. Misalkan mobil passenger cars, family cars, atau MPV atau SUV dengan aplikasi di highway atau city atau kota, itu udah disesuaikan peruntukan kendaraannya masing-masing, disesuaikan dengan penggunaan tire dan velgnya gitu, tire dan wheel rimnya gitu kira-kira. Pada prinsipnya para engineer dari pabrikan-pabrikan tersebut udah mendesain mobil tersebut sehingga fungsi dan ketahanan kendaraan itu bisa tercapai sesuai keinginan dari mereka ataupun dari market yang akan disasarnya gitu. Jadi kalau kita sebagai customer, kita nggak neko-neko, ya sebaiknya kita pakai part-part original dari factory atau OEM. Kalau misalkan kita mau modifikasi, itu boleh nggak sih teman-teman? Boleh dong. Kita sebagai customer bebas aja kita modifikasi. Asal modifikasinya itu bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi technical maupun yang terutama adalah dari sisi safety-nya gitu. Nah, untuk modifikasi ban, apa yang kira-kira bisa diperhatikan? Satu, ban itu mempunyai pattern. Pattern itu fungsinya disesuaikan oleh aplikasi dari kendaraan tersebut. Kalau misalkan kendaraan tersebut banyak digunakan di highway, maka patternnya mengikuti highway terrain atau HT atau yang lain. Atau kombinasi, bisa kita pakai ban-ban yang pada umumnya dipasang di originalnya OEM, atau kita mau mix antara on-road dan off-road, kita bisa pakai ban AT, all terrain. Kalau misalkan pakai off-road, ya kita bisa pakai ban off-road gitu, atau MT, istilahnya mud terrain. Nah, saya bahas dulu masalah penggantian ban berdasarkan size-nya dulu ya. Jadi kalau misalkan dari original OEM-nya itu bannya ukurannya inch-nya misalkan 14 gitu ya. Nah, teman-teman mau naikkan stylenya jadi velgnya itu velg besar. Misalkan contoh 14 ke 15. Begitu naik ke 15, velgnya otomatis ban yang dipakai juga mengikuti inch rimnya, yaitu 15. Ketika dari originalnya pakai 14, bannya itu misalkan rasionya 70. Apa itu rasio? Rasio itu adalah perbandingan antara ketinggian dan lebar ban. Nah, jadi misalkan 215/70 R14 gitu ya ukuran bannya. 215 itu apa? 215 itu adalah milimeter dari lebar ban, lebar telapak ban. 70 itu apa? 70 itu adalah aspek rasio, persentasi ketinggian jika dibandingkan dengan lebar ban. Jadi ketinggiannya adalah 70% dari 215 mm. Jadi itu milimeter ketinggian dari ban tersebut. Nah, baik. Aku lanjutin ya untuk penggantian ban di ring 15 misalkan. Nah, teman-teman kalau inch up ke 15 yang tadinya 70%,
Sebaiknya nanti ketika inch up ke 15, aspek rasionya diperkecil, misalkan 65%. Jadi contoh mungkin 225, 65, R15. Kenapa aspek rasionya diperkecil? Untuk mendapatkan diameter luar ban yang hampir sama atau mirip dengan diameter luar ban originalnya. Jadi harapannya dengan kita inch up tadi, diameter luarnya akan mirip atau sama dengan diameter luar ban size sebelumnya. Impactnya apa? Jadi kalau misalkan kita inch up dengan diameter luar itu berbeda, akibatnya akan ada error di pembacaan odometer secara mileage ataupun speedometer di kecepatan kendaraan. Jadi yang tadinya kecepatannya 80 dengan ban inchnya 14, ketika kita inch up lebih besar dengan tidak memperhatikan aspek rasio yang sesuai sehingga diameternya yang berbeda, aktualnya mobil itu akan berjalan di 70 km per jam. Impactnya apa? Ketika kita harusnya udah melakukan servis di 10.000, aktualnya lebih ataupun aktualnya kurang. Jadi untuk perawatan mesin juga terganggu karena acuan kilometer kita itu error. Nah, gitu kira-kira. Selain itu juga kita harus memperhatikan safety-nya ya. Mobil itu kan punya kolong mobil ya, punya fender, inner fender dan lain-lain part-part yang ada di dalamnya. Kalau misalkan teman-teman inch up-nya tidak memperhatikan diameter, misalkan diameternya luar itu lebih besar daripada diameter aslinya, bisa jadi beresiko inner fender ataupun part-part yang ada di dalam kendaraan, di dalam kolong fender itu akan mentok terhadap ban. Itu kira-kira. Oke, sementara itu aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol, sharing di sesi-sesi otomotif selanjutnya ya. Bye teman-teman.